aja karena pembahasan soal yang lalu sudah beberapa soal. Ini tambahan aja supaya pertama tentu difahami, kemudian yang kedua bisa menyelesaikan dengan benar ya, dan waktunya tepat. Ya, ini nggak semuanya PowerPoint ini saya munculkan atau saya tampilkan yang terkait dengan soal-soal aja. Ya, sebentar. Kalau kurang jelas beritahukan ya. Nah ini, jadi kita akan membahas mengenai kecepatan, ini ya, kecepatan putar generator sinkron. Ini kursor yang saya gerakkan warna putih kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini? Oke ya. Nah, jadi di sini dijelaskan terkait dengan putaran medan magnet yang ada di rotor ya. Pada generator itu berkaitan atau berhubungan dengan frekuensi listrik yang dihasilkan oleh generator. Ya, ini rumusnya. Tadi juga menggunakan rumus ini kan untuk menyelesaikan tugas ya. Jadi FE sama dengan NM kali P per 120. Ya, jadi frekuensi sama dengan ini putaran generatornya. Putaran generator itu putaran yang juga dihasilkan ya oleh penggerak mula, prime mover. Karena generator itu kan dia diputar oleh penggerak mula turbin misalnya. Ini putaran generatornya, kemudian P jumlah kutub dibagi 120. Ya. Ini di mana FE itu frekuensi listrik dalam hertz. Jadi nanti kalau menyelesaikan soal satuannya jangan lupa ya ditulis ya. Misalnya 50 Hz, 60 Hz. Kemudian ini putaran rotornya, maksudnya kecepatan mekanik medan magnet, maksudnya kecepatan putar dari rotor mekanik ya. Ya, ini disebut sama dengan kecepatan rotor mesin sinkron atau generator sinkron. P jumlah kutub. Nah, sebagai contoh, pertama, untuk menghasilkan frekuensi 60 Hz ini ya, pada mesin, maksudnya pada generator. Sebentar, saya ini dulu, perkecil dulu. Ya. Nah, jadi untuk menghasilkan FE-nya 60 Hz, ya, pada dua kutub mesin, maksudnya dua kutub generator, maka rotornya itu berapakah putaran rotornya, maksudnya gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, sebentar saya coba pakai pena nih ya. Nah ini penanya. Jadi nanti gini, kalau ada soal seperti ini ditulis dulu, jadi diketahui gitu ya, frekuensinya tulis FE gitu sama dengan 60 Hz gitu. Kelihatan nggak nih tulisan saya? Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan Pak di saya. Halo? Kelihatan ya. Mungkin pakai warna hitam ya supaya lebih jelas. Nih. Jadi frekuensinya 60, kemudian diketahui lagi, oh sebentar, malah nggak mau hilang ya, ke warna merah aja nih.
Ini. Jadi saya ulangi lagi. Oh, kok nggak mau ya? Sebentar, ini warnanya hitam. Frekuensi sama dengan 60 Hz. Atau di sini kurang jelas, saya pakai itu aja ya. Saya keluarkan dulu. Nah, ini aja. Ya. Oke, seperti ini. Saya ambil penanya. Dari ini. Nah, ini. Pena. Warnanya apa? Hitam boleh, hitam atau biru lah. Biru ya. Ini biru. Ini ketebalannya. Ya. Jadi, ini contoh nomor 1 itu nanti ditulis frekuensi itu sama dengan 60 Hz gitu ya. Kemudian putaran generatornya N mekaniknya sama dengan 3600 RPM. Nah, RPM ya tulisnya RPM. Oh sorry, bisa juga nggak apa-apa ya. Pertanyaan berapa kutub mesinnya? Nah, ya, jadi berdasarkan rumus ini. Rumusnya boleh yang ini ya, Fe sama dengan Nm kali P dibagi 120. Ya. Nah, maka kutubnya yang ditanya berapa jumlah kutubnya P itu sama dengan 120 ya kan, dikali Fe dibagi dengan Nm ya, gitu kan. Bagian M sama dengan 120 dikali frekuensinya 60. Ya kan? Jum biasa. Dibagi NM-nya 3.600. 3.600. Ya, coret. Ya kan? Kemudian 6 dibagi 36, 6 juga coret, sini tinggal 6, ya kan? 12 dibagi 6 berapa? 2. Nah, berarti jumlah kutubnya P itu sama dengan 2 kutub. Nah, gitu ya. Terus nanti digaris bawahi. Ya, garis bawahi pakai stabilo boleh atau pakai warna merah ya. Nah, ini contoh yang kedua. Untuk menghasilkan 50 Hz 4 kutub, berapa putarannya ya? Jadi nomor 2 ya, nomor 1. Nomor 1, sekarang nomor 2. Sebentar, sekarang saya pertebal lagi. Jadi diketahui frekuensinya itu 50 Hz. Nah, gitu ya. Kemudian kutubnya 4. P diketahui kutub 4 kutub 4 penyelesaiannya. Kemudian yang ditanya berapa putarannya, gitu ya. Maka Nm dari rumus ini sama dengan 120 ini ya, dari rumus ini ya. 120 Fe per P, gitu kan? Jadi sama dengan 120 dikali frekuensinya 50 dibagi jumlah kutubnya 4. Ya, dicoret aja. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 50 berarti 1500 RPM. Nah, satuannya jangan lupa. Ini ya, garis bawahi. Nah, seperti itu ya. Jadi putarannya itu 1500. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan ketiga. Kalau pertanyaan pertama tadi berapa jumlah kutubnya, ya kan? Pertanyaan kedua berapa putarannya, ya? Berapa putarannya? Nanti pertanyaan ketiga berapa frekuensinya, ya? Jadi kalau misalnya putarannya berapa, jumlah kutubnya berapa,
dibagi 120, maka frekuensinya bisa dicari. Ya. Jadi frekuensi yang dihasilkan oleh generator itu berapa hertz. Oke ya, itu cara-cara menyelesaikan untuk putaran, kemudian jumlah kutub dan frekuensi. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ya, kita pindah ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini new share. Kemudian ini ya, share. Ya, apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya yang ini? Ya, PowerPoint yang baru. Halo? Yang tulisannya measuring synchronous generator model parameters. Apa sudah kelihatan? Nova? Ya, ada yang bisa jawab? Atau yang lainnya yang sudah bisa lihat PowerPoint yang saya tampilkan ini, yaitu measuring synchronous generator model parameters. Apa sudah bisa kelihatan? Mahasiswa yang lainnya? Kelihatan ini PowerPoint yang saya tampilkan? Halo? Tanpa. Ada yang bisa jawab? Ya, Kelihatan Pak. Dan ini betul ya? Soalnya khawatir nggak kelihatan. Ya, oke. Diambil catatan ya. Karena saya akan menjelaskan contoh yang kedua hari ini. Contoh yang kedua ini langsung aja dari sini. Nah ini ya. Ini. Ya, ini contoh yang kedua. Saya ambil penanya. Warnanya biru lagi deh. Ya. Oke, ya. Nah, jadi ini contoh yang kedua. Ya. Jadi ditulis dulu contoh yang kedua, yaitu ini. Diketahui generator sinkron, yaitu tegangannya 480, tulis ini ya, tulis PT sama dengan 480 volt. Kemudian frekuensinya 50 Hz, ya, seperti ini. Kemudian, nah ini yang penting ini, terhubung bintang, ya kan? Jadi terhubung, karena bisa terhubung bintang, bisa terhubung delta, ya. Nah, oke. Kalau terhubung bintang, nanti kaitannya dengan tegangan, ya kan? Oke, nanti saya jelaskan ya. Oh ya, boleh aja langsung ya. Jadi terkait dengan tegangan, ini yang terhubung bintang itu tegangan yang disebut tegangan terminal, nah ya, atau tegangan line to line, itu sama dengan akar 3 dari tegangan fasa, ya. Nah ini. Oke. Jadi tegangan terminal sama dengan akar 3 tegangan fasa karena terhubung bintang. Kemudian arus medannya ini ya 5 ampere. Jadi arus yang mengalir ke kumparan rotor itu disebut dengan arus medan 5 ampere, ya. Nah, ini diketahui dari pengukuran, ini kan pengujian ya. Jadi generatornya dibawa ke lab, kemudian dilakukan pengukuran, yaitu diketahui bahwa tegangan terminal OC itu open circuit, ya. Jadi diketahui tegangan terminal open circuit itu sama dengan 540 volt, ya, pada arus medan pada 5 ampere. Terus yang kedua diketahui arus hubung singkat. Nah ini yang pertama ini pengujian open circuit, pengujian
rangkaian terbuka pada rotor, open circuit itu artinya terbuka. Kemudian yang kedua pengujian short circuit ya, pengujian hubung singkat. Jadi diketahui arus beban atau arus yang keluar dari generator short circuit itu adalah 300 ampere ya. Kemudian yang ketiga, jadi pengujiannya itu ada 3 ya. Pertama pengujian open circuit, yang kedua pengujian short circuit, yang ketiga itu pengujian DC, pengujian arus arah ya. Jadi dari pengujian DC itu diperoleh tegangan DC-nya di sini, tegangan DC VDC itu adalah 10 volt. Kemudian arusnya yang mengalir ke 2 terminal ya, jadi hubungan bintang jadi gini. Jadi ini hubungan bintang kan seperti ini. Nah, ini ya bintang ya, bisa digambar. Kalau mau ikut gambar, ini kumparan pada stator dengan bintang. Nah, ini di sini ada hambatan ya, hambatan pada stator, hambatan pada kumparan stator, yaitu bisa disebut RA boleh ya, RA, ini juga RA. Nah, jadi arusnya mengalir gini, gitu ya. Ini IDC. Di sini tegangannya VDC. Ya, ini tentu dipasang alat ukur ya. Ada voltmeter, ada ampermeter. Nah, ini. Jadi ini VDC-nya ini 10 volt. Kemudian IDC-nya nih, ya, IDC-nya sini itu 25 ampere, ya kan? Nah, oke. Pertanyaannya itu yang pertama A. Hitunglah hambatan armatur RA, ini tidak ada ya. Oke, sebentar coba kita pakai ini pertanyaannya ya. Ya, yang pertanyaan pertama itu berapakah hambatan ini resistan armatur? Jadi rumusnya, nah, saya keluarkan penanya, pena warna merah sudah ya. Ini rumusnya nih. Terus dulu rumusnya RA sama dengan VDC dibagi 2 IDC. Kenapa 2? Karena melalui dua kumparan tadi kan? Ya. Jadi 10 diketahui ini. Kemudian 25 ampere. Nah, dapat 0,2 ohm ya, setelah dihitung 0,2 ohm. Garis bawahi. Oke. Kemudian yang kedua hitunglah EA, yaitu tegangan yang dibangkitkan internal atau GGL ya, GGL. Nah, ini juga rumusnya, karena kita menghitungnya dari open circuit, jadi EA sama dengan tegangan fasa open circuit. Nah, jadi tegangan fasa itu kan tegangan terminal bagi akar 3 tadi, tegangan terminal sama dengan akar 3 kali V fasa ya. Jadi V fasa itu tegangan terminal bagi 3. Seperti itu. Nah, jadi kita masukkan angkanya 540 ini, ya kan? 540 dibagi akar 3 sama dengan, hitung pakai kalkulator boleh, 311,8. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang B. Kemudian pertanyaan C. Ya, pertanyaan C itu berapa arus saluran hubung singkat atau arus beban hubung singkat, atau boleh juga arus armatur hubung singkat. Nah, ini kita langsung bisa dapatkan dari sini.
yaitu 300 ampere. Nggak usah dihitung, udah ada ya. Nah, kemudian bagian D-nya yaitu menghitung berapa excess ini ya, reaktansi sinkron. Excess itu artinya reaktansi sinkron. Nah, rumusnya dari teori yang sudah saya berikan pada halaman slide sebelumnya itu gini, akar RA kuadrat plus XS kuadrat sama dengan EA per IA, ya kan? Kemudian kita masukkan angkanya. RA-nya tadi dapat dari perhitungan 0,2, ya kan? Dikuadratkan. Kemudian XS dikuadratkan. Ini sama dengan 311. Nah, EA-nya tadi udah dapat kan? 311,8 dibagi IA-nya juga udah tadi 300 ampere. Oke. Nah, ini tinggal dibagi aja. 311,8 dibagi 300 berapa? Dapat 1,039. Ya kan? Ini tetap akar. Nah, sekarang akarnya kita buang. Kalau akarnya mau dibuang berarti harus dikuadratkan kiri kanan. Ini dikuadratkan ya menjadi 0,2 dikuadratkan plus XS dikuadratkan. Ya, ini juga dikuadratkan sama. Semua dikuadratkan. Ini dikuadratkan dapat 1,08. Ya. 0,2 dikuadratkan itu 0,04. Ya. Nah, sehingga bisa dicari nih XS-nya kan. Jadi 1,08 dikurang, ini pindah kemari, kurang 0,04, ya kan? Jadi dapat 1,04, ya. Nah, sehingga XS sama dengan akar dari 1,04 itu adalah 1,02. Nah, dapat diperoleh ya. Jadi reaktansi sinkronnya dapat 1,02 ohm. Nah, seperti itu. Oke? Ya. Nah, nanti tentu angkanya akan berbeda ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, angka-angka yang sudah diperoleh dari perhitungan itu dicantumkan, agar dicantumkan pada rangkaian ekivalen generator. Ini namanya rangkaian ekivalen generator ya. Yang ini bagian rotornya yang diputar oleh turbin, ya kan? Kemudian ini bagian statornya. Nah, pada terminal inilah dihasilkan tegangan pada generator itu kan. Jadi generator itu menghasilkan tegangan untuk dipakai oleh kita untuk menghidupkan peralatan listrik. Nah, jadi ini rangkaian ekivalennya, yaitu ini tegangan medan. Nah, ini harus medan tadi yang 5 ampere, ya kan? 5 ampere. Kemudian ini hambatan medan, dan ini induktansi medan. Hambatannya bisa diatur untuk mengatur tegangan keluaran di sini. Sebenarnya mengatur arus medan dulu, untuk mengatur tegangan di sini, ya. Nah, ini udah banyak mahasiswa yang menulis skripsi dengan teori ini, ya. Oke, ada mahasiswa yang saya pernah bimbing di Pakuan itu, dia ngambil datanya di pabrik ban Goodyear di Bogor itu ya. Jadi di pabrik ban Goodyear itu ada generator yang dipakai untuk pembangkitan listrik. Ya. Nah, jadi hasil perhitungannya RA itu 0,2 dicantumkan, kemudian excess nih. Tulis saya jangan sampai ketinggalan, nanti kalau ketinggalan nilainya kurang. Excess itu J 0,1-0,2 ohm. Kemudian EA-nya tadi sudah diperoleh yaitu 312 ya, atau dibulatkan ini. 311 dibulatkan menjadi 312. Ya, seperti itu. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Apakah ada mahasiswa yang bergabung? Sebentar. Saya coba cek dulu. Mahasiswa yang bergabung. Oh ya, sudah banyak ya. Ya. Nah,
Kita lanjutkan. Yang terakhir nih contoh soalnya, yaitu yang disebut dengan voltage regulation. Voltage regulation itu artinya regulasi tegangan atau pengaturan tegangan ya, VR, pengaturan tegangan. Nah, ini rumusnya VR sama dengan tegangan. NL itu tegangan nulut, tegangan beban 0 ya, tanpa beban. Ini ditulis ya, nanti kalau ditanya hitunglah, misalnya VR-nya bila diketahui tegangan beban 0-nya berapa, kemudian tegangan beban penuhnya pada generator itu FL, full load, tegangan beban penuh. Ini tegangan full load, tegangan beban penuh kali 100%. Ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya perhitungan itu bisa untuk faktor daya lagging, faktor daya 1, dan leading. Tapi kita untuk latihan ini menggunakan yang lagging aja. Ya, dan kalaupun dikeluarkan dalam ujian yang lagging saja. Tapi boleh juga dilihat untuk yang lainnya ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Jadi diketahui tegangan beban 0, nah V, tulis dulu tegangan no load-nya 480. Kemudian diketahui tegangan beban penuhnya full load 410. Ya, dibagi 410 kali 100%, maka dapat hasilnya 17,1%. Ya. Oh ya, bisa juga nanti kalau memang keluar di ujian, boleh faktor dayanya bisa 1, bisa juga ini ya, leading, mendahului. Nah, ini yang faktor daya 1. Jadi tegangan beban 0-nya masih sama, tegangan beban penuhnya 468, ya, tegangan beban penuhnya 468 kali 100%, maka diperoleh 2,6%, garis bawahi ya. Kemudian untuk yang faktor daya leading mendahului, diketahui 480 tegangan beban 0-nya, tegangan beban penuhnya ternyata dia lebih tinggi ya, karena memang leading. Jadi bisa saja bebannya ada kapasitor. Nah, sehingga diperoleh minus 10,3%. Nah, ya, jadi kalau leading itu biasanya minus untuk voltage regulation-nya. Kalau faktor daya lagging itu positif dan faktor daya 1 juga positif. Ya. Oke, itu contoh-contoh soal. Sekarang ya tampaknya boleh juga diketahui kalau nanti bekerja, misalnya sudah selesai kuliah ya, kemudian bekerja di industri atau bekerja di mana, mendapatkan nameplate ya, nameplate generator. Ini nameplate generator yang saya dapatkan di lapangan di Bengkalis itu ya, di Pertamina ya. Ada kilang minyak Pertamina di situ, ada generatornya. Ini saya foto ya, di Bengkalis dekat Riau. Ini ya. Jadi kalau ini rated HP 21.000, oh ya, bisa juga ditanyakan nanti ya dalam ujian. Itu artinya P output, ya kan? P output ya. P output, oke. Jadi tulis P outputnya itu 21.000 HP, ya kan? 21.000 HP. Nah, ini berapa watt? Jadi 21.000, sebentar, kayaknya warnanya kurang kelihatan ya. Saya keluarkan warnanya mungkin hitam ya. Ya. Nah, jadi 21, ya, jelas 21.000 kali 746. Ya. Sebentar, kok dikasih warna hitam agak berubah ya warna. Sebentar, mungkin warna biru ya. Ya. Nah, jadi 21.000 kali 746 watt, ya kan? Karena kan 1
satu HP itu 746 watt ya. Nah, jadi nanti kalau ditanya berapa HP, berapa watt daya keluaran motor generator itu, ini 21.000. Nah, kemudian 6.600 ini tegangan terminal. Tegangan terminalnya itu 6.600 volt ya. Oke, ini generator 3 fasa, ini putarannya 1.200, frekuensinya 60. Nah, nanti misalnya dari nameplate ini berapakah jumlah kutubnya? Bisa dihitung kan? Jadi putarannya tadi Nm, frekuensinya, maka jumlah kutubnya bisa dihitung ya. Oke, pakai rumus yang tadi. Nah, ini IL nih, ya IL, yaitu arus keluaran dari generator, yaitu 1.404 ampere. Nah, tapi ini bisa saja nanti minta dihitung, ya kan? Hitunglah berapa ampere arusnya yang dihasilkan oleh generator, ya kan? Oke. Nah, kemudian ini ada data eksitasi. Eksitasi itu besaran listrik ya, atau suplai listrik ke rotor, ke kumparan medan. Nah, nanti kalau ditanya berapa tegangan eksitasinya, ini yaitu 125 volt, yaitu tegangan medan tadi ya, tegangan medan tulis 125 volt, ya kan? Nah, ini arus medannya yang tadi itu IF, ya kan? Arus medannya itu adalah tadi kan 5 ampere, ini 5,2 ampere. Ya, seperti itu. Oke. Saya kira data yang lain atau pesan-pesan yang lain yang ada di nameplate ini belum perlu kita perhatikan, yang penting itu aja dulu ya. Jadi daya keluarannya berapa watt, tegangan terminalnya, arus bebannya, ya kan, putarannya, frekuensinya, kemudian 3 fasa, kemudian tegangan medan, arus medan, ya. Oke, kita lihat apa ada lagi yang lain. Ya, ini juga sama aja, cuman yang agak kurang jelas nameplate dari generator itu. Nah, ini generatornya ya. Ini generatornya yang ada di kilang minyak Pertamina Bengkalis itu. Ini penggerak mulanya nih, turbin sana, ada turbin uap, ya kan? Nah, ini gas turbin generator set ya. Jadi generator yang digerakkan oleh turbin gas ya, bukan turbin uap, bukan turbin uap tapi turbin gas, karena ada turbin gas, ada turbin uap ya. Nah, bisa dilihat bagaimana cara kerja ya, bagaimana prinsip atau cara kerja dari generator itu ya. Bisa dibuka sendiri, itu ada animasinya sehingga bisa dipahami konstruksi atau bagian-bagian dari generator itu ya. Cuma ini sebentar. Kenapa bisa diputar nggak itu PowerPoint yang saya berikan itu? Ini sebentar, ini PowerPoint ya. Oh ya, bisa ya? Bisa nggak? Bentar, saya coba keluar dulu. How does an alternator work? Ini ada yang udah bisa buka belum? Pakai video. Sebentar, coba bisa dibuka. Mestinya bisa ya? Nggak mau ya? Oke. Nanti kalau memang nggak bisa buka, bisa saya kirimkan video ya, videonya, karena ini di PowerPoint mungkin nggak bisa dibuka. Nanti saya saya kirimkan videonya ya, file videonya. Oke. Baik, saya kira itu
pembahasan soal-soal. Sebentar, ini saya tutup dulu. Stop.